Memang begitu hubungan intelijen dengan atasnya, karena itu tadi Pak, yang kita sampaikan kan, mau sebagus apa, itu tetap pengambil keputusan yang punya kewenangan untuk menjalankan atau tidak. Makanya bila orang-orang intelijen itu bisa jadi orang sakit jiwa semua, dia sudah tahu akan terjadi, tapi dia tidak bisa berbuat. Nah, kecuali dia sangat yakin lalu dia langgar itu prosedur, dikerjain sendiri. Tapi jadi itu hanya berisiko. hikayat begitu aja, hanya hikayat begitu aja. Iya, hanya kita sampaikan hikayat aja. Makanya kan rahasia kita sampaikan. Udah ini, sekali kita sampaikan selesai tugas kita, udah habis. Ya, berarti hanya hikayat aja dong informasinya. Hikayat itu kan boleh iya, boleh tidak. Iya, terbagi pengambil keputusan begitu, bisa iya, bisa tidak. Betul. Iya. Iya, begitulah kira-kira. Itulah. Harus ada undang-undang ya Pak Ponto ya? Nggak bisa Pak. Memang beda dengan penegakan hukum, data hukum. Nah, kalau hukum dia wajib jalankan. Nah, itu undang-undang. Nah, itu kalau hasil penyidikan itu wajib. Kita kan hanya penyelidikan itu tidak wajib. Oke, ada Pak Ulat Bulu ini. Pak Ferdinand, silakan Pak Ferdinand. Ini Intel juga katanya ini. Pak Ferdinand. Oh, ayo Pak Ferdinand. Salam Pak Ponto. Salam Pak Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Malam. Luar biasa Pak Ponto. Tuhan berkati. Pak Ponto, yes. Di dalam dunia intelijen sering kita dengar apapun bentuknya itu jelas rahasia. Ada positif dan negatif. Pertanyaan, sering kadang-kadang informasi itu udah jelas A1 benar sekali. Pihak pemerintah kok lucu, kan ada undang-undang, ya kan? Pemerintah sendiri punya aturan main bahwa mereka itu punya wewenang untuk bertindak. Hukum kan ada Pak, apakah polisi, TNI, undang-undang udah jelas. Kenapa kok ada unsur pembiaran? Apakah dikondisikan? Apakah ada faktor korupsi? Atau faktor macam-macam? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dunia intelijen, itu semua aspek kan ada. Agama, sosial, budaya, pertemanan juga ada. Dalam rumah tangga juga intelijen itu ada. Artinya hal-hal ini kan wajib semua manusia tuh harus sadar dan tahu. Demikian pertanyaan saya. Ya, ini dia Pak. Jadi intelijen itu adalah orang-orang yang mungkin itu bisa jadi sakit jiwa mereka. Tahu banyak, tapi yang dia tahu itu seperti Mbak bilang tadi, udah tahu kok nggak dikerjain. Ya, karena kita tidak bisa bekerja, kita harus sampaikan ke atasan, ke agen handler. Agen handler lah yang menindak. Kalau dia diam aja, ya udah. Kita hanya sebagai pengumpul data menyampaikan ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sesuatu, ya udah, enggak juga. Kita juga diem. Ya itu bila bisa sakit jiwa karena tahu banyak, tapi yang dilaksanakan sedikit. Itulah intelijen itu. Artinya kan informasi ini kan menganalisa. Berdasarkan analisa itu kan ada tindakan kan. Menurut intelijen sudah benar, menurut pengambil keputusan belum tentu benar. Nah, itu kan perlu didiskusikan kan. Fakta-fakta kan ada. Ya kan? Ada Pak. Tapi dia punya hak untuk tidak melaksanakan. Itu. Jadi apapun kita sampaikan, apa yang kita wajib menyampaikan, tapi itu tidak wajib dilaksanakan. Itu. Ya, tapi kan undang-undangnya kan jelas katakan, Pak. Ya itu undang-undang apa, Pak? Ya, apa saja, misalnya intelijen dan segala macam. Ya enggak, jadi khusus untuk intelijen ya, Pak. Yang apa yang kita dapat, apa yang kita sampaikan,
Itu tinggal atasnya itu. Misal saya ke Panglima, itu tergantung Panglima. Kalau Panglima diam, ya udah diam. Begini maksud saya, Pak Ponto. Informasi kan sudah ada bukti, Betul. fakta kan. Betul. Nah, tidak ditindak kan artinya kan membahayakan negara kan. Oh, enggak, Pak. Kan dari saya, dari intelijen kepada Panglima. Panglima tidak jalankan, itu haknya dia. Kita tidak bisa maksakan. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Tapi kan undang-undangnya kan, kalau nggak ditindak kan berarti kan melanggar kan. Itu tergantung dia. Yang kita sampaikan itu, ya kita sampaikan. Kalau dia tidak lakukan, itu haknya dia. Kita tidak bisa, begitu terjadi beneran, nah jadi kan, Bapak aku nggak jalankan, kita tidak bisa bilang begitu. Artinya Itu harus haknya. ada perlu undang-undang. Nggak bisa, Pak. Memang begitu hubungan intelijen dengan atasnya, karena itu tadi, Pak, yang kita sampaikan kan, mau sebagus apa, itu tetap pengambil keputusan yang punya kewenangan untuk menjalankan atau tidak. Makanya bila orang-orang intelijen itu bisa jadi orang sakit jiwa semua. Dia sudah tahu akan terjadi, tapi dia tidak bisa berbuat. Nah, kecuali dia sangat yakin lalu dia langgar itu prosedur, dikerjain sendiri. Tapi jadi itu hanya berisiko. hikayat begitu aja. Hanya hikayat begitu aja. Iya, hanya kita sampaikan hikayat. aja. Makanya kan rahasia. Kita sampaikan, udah ini. Sekali kita sampaikan, selesai tugas kita, udah. Habis. Ya, berarti hanya hikayat aja dong informasinya. Hikayat itu kan boleh iya, boleh tidak. Iya, bagi pengambil keputusan begitu. Bisa iya, bisa tidak. Betul. Iya. Iya, begitulah kira-kira. Itulah. Harus ada undang-undang ya Pak Ponto ya? Nggak bisa, Pak. Memang beda dengan penegakan hukum, data hukum. Nah, kalau hukum dia wajib jalankan. Nah, itu undang-undang. Nah, itu kalau hasil penyidikan itu wajib. Kita kan hanya penyelidikan itu tidak wajib. Tapi kalau hasil penyidikan wajib baru dia jalankan. Nah, itu. Tapi kalau penyelidikan tidak wajib. Oh, gitu ya. Bisa di-deny. Makanya bila orang intelijen tuh suka bisa linglung, banyak tahu, tapi banyak yang sedikit yang dijalankan. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Pak Ferdinand, berarti bukan seperti yang di film-film itu ya, intelijen M1 misalnya perintah ke 007. Walah. Oke, lanjut. Ada Galarua ini, tapi saya tidak tahu Galarua ini Pancasila ini siapa ini? Pak Santi Amir atau siapa ini? Atau Ibu Ibu Lisa? Salam. Saya Owen. Oh, salam semua. Ya. Silakan. Salam semua ya. Saya mau bertanya sama Pak Ponto ini. Apakah intelijen itu, saya nggak tahu, terutama intelijen di TNI atau Polri ya, apakah punya license to kill, Pak? Soalnya saya teringat kasus Munir itu, Pak. Kasus Munir itu juga mungkin menurut Panglimanya ada kecenderungan untuk jadi bahaya atau gimana? Jadi Intel ini, apakah Intelnya yang melakukan eksekusi atau memang ada tim khusus sendiri yang melakukan eksekusi? Misalkan Intel cuma memberikan informasi saja, lalu memang ada tim khusus sendiri yang memang mengeksekusi, atau apakah intelijen itu punya license to kill, Pak? Nah, itu pertanyaan saya satu. Ya, langsung boleh dijawab, Pak. Ya, itu tadi kan saya sudah gambar bagaimana intelijen itu untuk itu namanya cegah dini. Cegah dini kan dia nyemprot obat nyamuk itu kan. Ya itu. Dia bisa lakukan itu. Dia dilatih untuk seperti itu. Dengan persyaratan satu. Jangan ketahuan. Tanpa persetujuan Panglima bisa tanpa ya itu dalam begitu dia bilang ini sudah sangat kritis, tidak ada lagi waktu untuk laporan, saya eksekusi.
Nah, tapi Apa- itu tadi tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan dihukum dia. Oh iya, maksudnya andai kata misalkan tidak ketahuan ya Pak, tidak ketahuan Iya. tapi salah Pak, apakah dihukum tidak Pak? Kalau ketahuan, Kalau tidak ketahuan, tidak kalau ketahuan ketahuan tapi dia salah. enggak lah, enggak, Oh enggak, enggak. wah bahaya dong. Iya. Makanya Bahaya dong. intelijen itu jangan main-main. Iya, betul. Itulah makanya intelijen itu dilatih seperti itu untuk apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Karena intelijen itu tidak dilindungi oleh undang-undang dia. Kan tadi sudah saya bilang, berangkat tugas dianggap mati. Hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Nah, iya. Jadi ada peluang si intelijen ini bisa ini Pak bermain dua kaki Pak. Kok bisa? Makanya jangan sampai intelijen itu double agent kan? Ya double agent gitu Pak. Iya, bisa. Bagaimana controllingnya Pak kalau yang begitu-begitu Pak? Nah, itu agen handlernya yang harus pinter-pinter menghandle agennya. Wah, Pak pinter-pinter dong Pak kalau intelijennya memang bener intelijen gitu. Pinter. Nah, makanya antara agen handler dengan agennya berperang antar mereka. Siapa yang lebih pinter antar mereka? Itu. Kalau dia kalah, ya kalah dia sama agennya, menang sama agen handler, ya sudah, dua kaki dia. Tapi kalau agen handlernya lebih pinter, tendang dia kalau salah, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia ini urusannya antar negara nih Pak. Kalau antar negara dia bisa jadi mata-mata dari negara lain gimana Pak? Ya bisa. Makanya bagaimana agen handlernya harus betul-betul meyakini agen-agennya itu betul-betul patuh sama dia. Ya sama aja waktu saya kabais atas pertahanan saya di luar negeri, apa mereka tidak mungkin berdua kaki? Kan bisa aja. Kalau pakai cara brainwash Pak, seperti Makanya yang bilang, ini orang intelijen itu bukan orang sembarangan, kan dipilih mereka. Makanya saya sebagai pengguna, sebagai agen handler, saya tahu satu persatu kemampuan anak-anak buah saya itu. Seberapa tahan mereka terhadap pengaruh orang lain. Mana yang mudah luluh, mana yang tahan, mana yang tangguh. Saya tahu satu persatu. Oh, ada ujiannya dulu gitu ya Pak ya? Oh iyalah. Dan berarti ujiannya pernah sampai mati dong Pak, sampai hampir near death experience gitu Pak. Pokoknya yang begitu itu kan kita harus mendetail, kita tahu satu persatu, oh kepatuhannya seperti apa, loyalitasnya bagaimana. Makanya untuk jadi orang itu tidak bisa 1-2 hari, memerlukan waktu panjang untuk apa? Kita menganalisa satu persatu. Itu bagaimana anak buah, bukan anak buah, bagaimana agen-agen handler saya, agen saya itu nanti bekerja. Jadi kalau saya perintah betul-betul nanti yang dia masukkan ke saya ini jangan-jangan jebakan untuk saya dari pihak lawan. Ya kan? Makanya kita perang terus dengan anak buah sendiri, kita berperang. Jangan sampai bisa gitu ya. Loh iyalah, itulah intelijen. Makanya namanya intelligence. Makanya namanya intelligence. Nggak bisa, nggak main-main intelijen. Satu goblok mati semua. Itu. Ya. Saya pernah tahu. Ya. Makanya intelijen nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang itu. Oh, kamu di intelijen nggak bisa. Daripada nanti gara-gara dia mati nggak kepake. Jadi kita itu tim. Saya itu punya anak buah itu. Saya duduk gini. Begitu saya angkat tangan, lihat gini dia udah tahu. Oh, aku cari pulpen. Dia datang pakai pulpen. Bapak cari pulpen. Iya betul. Nah itu begitu kita punya tim. Kalau sudah dengan anak buah itu kita saking dekatnya itu, kita duduk gini, saya gerak cari apa, dia udah tahu. Oh, cari ini cari itu. Dari penggunaan kata-kata dia sudah tahu apa. Oh ya, aku juga tahu dia kebiasaannya apa. Begitu dia berubah, aku harus tahu kenapa anak ini berubah. Harusnya main psikologi juga ya. Oh iyalah, pasti. Micro expression kayak gitu Pak. Oh iya. Iya, semua itu semua ilmunya namanya intelligence.
semua ilmu. Tadi ditanya sampai klinik, iya klinik juga kita pakai. NLP saya gunakan, NLP itu saya gunakan. Saya Oh. gunakan, saya ajar. Itu Tony Neuro Robbins. Language Program. Ya. Tony Itu Robbins kepake. ya. Hmm. NLP, Neuro Ya, Language Neuro Program. Linguistic Program ya. Yes, Tahu. itu aku pakai itu. Oh. Iya. Pertanyaan saya Pak, Intel paling hebat Mossad apa CIA Pak? Atau Indonesia juga punya Intel yang lebih hebat sama dengan Jangan tanya siapa paling hebat, tanya siapa paling tua. paling tua. Iyalah, Intel paling tua ya Israel. Dia mulai dari zaman Firaun, Yusuf. Nah itu. Lah hebatnya tergantung bagaimana dia membina manusianya, bagaimana dia menjaga, misalkan bagaimana menjaga ras Border Collie. Nah, bagaimana menjaga ras German Shepherd. Itu dijaga. Nah, kalau organisasi ini tidak punya komitmen menjaga rasnya dia, ya hancur. Makanya saya ketika memimpin BAIS, saya berkomitmen. Saya tidak akan pernah mau menerima orang yang belum aku tes, pertama. Yang kedua, kalau dari tes itu 1 sampai 10, biasa ada pengaruh. Tolong terima ini. Saya akan ambil yang paling bawah yang saya ganti. Tidak akan saya mengorbankan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Itu komitmen. Harus ada komitmen dari yang memimpin. Kalau kita harus tes, ya kita tes. Hasil tes itu, terutama psikotes, itu kalau saya nggak lolos, sudah nggak. Kenapa? Kita harus menjaga ini, ras itu. Kalau itu kacau, dan pengalaman saya bisa tahu. Oh ini pasti dia ini dulu masuk ini abal-abal ini, saya tahu. Bisa tahu. Dan sudah berapa kali saya bikin video, coba cek ini anak ini. Nah, contoh. Di Angkatan Laut itu ada namanya Kopaska. Kopaska itu, ya, pasukan kata itu kan intelijen katanya. Desainnya intelijen. Nah, sekarang pertanyaannya, dia jadi intelijen dulu jadi Kopaska atau Kopaska dulu baru intelijen? Nah, harusnya Kopaska dulu ya Pak ya? Keliru, dia harus standar intelijen dulu baru masuk Kopaska. Oh, kenapa Pak? Loh, kan dia untuk lulus Kopaska belum tentu lulus intelijen. Intelijen itu ibaratnya ini loh. Apa ini? Flash disk. Flash disk minimum untuk intelijen misalkan 64 giga. Saya akan cari 64 giga. Setelah 64 giga baru mau dipakai untuk apa silakan. Tapi saya sudah punya standar tuh 64 giga. Kalau tiba-tiba dia Kopaska lulus, tapi kapasitasnya cuma 30 giga, untuk apa? Apa akibatnya? Kalau giganya kurang. 60 giga sudah bisa melihat muat gambar orang lengkap. Orang laki-laki pakai baju dengan senjata. Tapi kalau 30 giga yang kelihatan cuma kakinya kan. Begitu kita tanya kamu lihat apa? Lihat kaki. Padahal kita semua sudah melihat dia itu orang penuh. Nah itu hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara dari flash disknya kurang kan kapasitasnya. Nah itulah sebabnya kita dari flash disk yang sekian banyak harus kita cari mana yang 64 itu, kita kumpulin. Nah, setelah dikumpulin baru dia mau jadi apa? Mau jadi Kopaska, mau jadi Taifib baru. Tapi bukan Kopaska dulu baru ke intelijen. Nah, di situ saya itu. Karena kalau Kopaska dulu belum tentu dia itu 64 giga. 30 giga jadi Kopaska bisa, dia berenang bisa, dia nembak bisa. Tetapi untuk dia menjadi intelijen, mengumpul data, ini ngumpul data 60 giga aja kan lebih banyak dari 30 giga, yo. Dari ngumpul data aja. Iya, iya, Pak. Itu. Makanya saya waktu memimpin BAIS, saya jaga ras itu.
Saya jaga betul, nggak ada intervensi orang. Kenapa? Kalau ini rusak, ya udah rusak semua. Udah rusak. Itu mau tes. Kalau mau tes, silakan nanti coba. Kalau kita mau tes apakah orang ini betul-betul seorang memang intelijen atau bukan. Dari mana ayo? Kalau ketemu orang, seorang intelijen itu selalu dia setiap ketika orang ingin ketemu, begitu dia menerima, oke, aku ketemu. Bagi dia itu sudah tahu. Kalau saya ketemu orang ini, apa yang akan saya bikin orang ini jadi apa? Ada pesan yang saya tanam di otaknya itu. Nah itu. Jadi bagi si orang itu. Sama kayak orang tua mau menanamkan sesuatu sama anak-anaknya kan? Iya. Supaya mau jadi apa? Iya. Setiap saya ketemu, saya harus bisa menanam apa di otak orang ini. Dan orang ini mau tidak mau, dia akan menemukan sesuatu yang baru dari aku. Jadi kalau kamu ketemu seseorang, terus tidak mendapatkan sesuatu yang baru, berarti yang kamu temui itu bukan orang intel. Karena orang itu tuh kerjaan selalu mempengaruhi orang. Begitu dia ketemu, pasti dia ada barang baru yang dia lempar. Tuh, hari ini dapat barang baru enggak coba? Ya, saya paham Pak, saya paham. Ya, iya kan? Itulah intelijen. Sebenarnya ilmu seperti itu kan bisa dipraktekkan Pak. Contohnya gini Pak, kan kalau kita punya karyawan, ya. Terus kita kan harapan kita kan karyawan kita loyal ya Pak ya, loyal sama perusahaan, kerja keras dan segala macam itu kan nggak mudah ya Pak buat orang-orang biasa tuh nggak mudah. Nah, sebenarnya ilmu intelijen bisa diterapkan ya Pak di perusahaan-perusahaan kayak gitu Pak. Supaya kita punya karyawan yang loyal, apalagi orang marketing Pak. Aduh itu paling mudah bisa. Buat kaki Pak. Memang bisa. Bisa kasih insight Pak, sedikit Pak. Ya itu tadi, makanya bilang intelijen itu kumpulan semua ilmu kan. Tinggal kita ini, manusia ini cukup nggak 60 giga untuk memasukkan segala macam ilmu yang tadi itu. Itu kan saya bilang tadi. Saya bermain-main dengan psikologi, saya bermain-main dengan NLP, saya bermain-main dengan ilmu ekonomi, saya bermain-main dengan ilmu apa lagi coba. Semua itu jadi satu. Nah, itu sangat tergantung cukup enggak ini 60 giga. Kalau dia 30 ya nggak cukup ya, nggak bisa. Itu sudah saya praktekkan itu bagaimana saya menyiapkan orang yang berangkat ke atas perjalanan, saya isi dengan itu tadi ilmu-ilmu NLP, hipnotis, ilmu-ilmu hipnotis, saya isi dia. Bagaimana dia menginterogasi orang supaya orang ini tidak tahu sedang diinterogasi. Bagaimana itu? Nah, itu sangat tergantung kepada yang menerima. Makanya yang diterima itu saya tes dulu. Saya tes dulu dia. Cukup enggak ini? Kalau enggak cukup, wah, bagaikan menggantang asap. Enggak jadi-jadi, wah. Bilang hari ini diajarin A, besok B, A hilang, B nongol. Diajarin C, masuk, B hilang. Waduh, pusing. Loh, kalau tadi misalkan intelijen bisa melakukan proses semacam hipnosis, berarti sebenarnya bisa mempengaruhi panglima untuk menentukan keputusan, Pak. Untuk pengambil keputusan? Iya, berarti kan kalau punya ilmu hipnosis seperti itu kan ada peluang begitu, Pak. Bisa. Panglima kan bukan intelijen, Pak. Panglima kan bukan intelijen. Jadi panglima kan masih bisa dipengaruhi, Pak. Masalahnya kita kan tidak hanya ke panglima kan membuat dengan tulisan kan, nih tulisannya. Tidak bicara langsung seperti begini kan. Tuh. Kan dengan tulisan. Oke ini. Nah, itu sangat bagaimana antara interaksi kita dengan beliau bisa enggak mempengaruhi. Karena beliau juga banyak kan masukan-masukan untuk dia. Padahal untuk hipnosis itu orang ini menyerah kan? Ya. Padahal panglima kan tidak menyerah karena dia banyak yang masuk. Kan beda. Oh, di pikirannya banyak kontra ya. Banyak yang ada pertimbangan
pertimbangan dia sendiri. Itu namanya kalau di intelijen dia punya intel dasar itu. Jadi misalkan tidak mudah dipengaruhi ya Pak ya. tidak mudah. Misalkan saya ya, pasti yang bawah saya ini akan mempengaruhi saya mengikuti dia, kan sama aja. Jadi kalau dia memberi saya 5 fakta, kalau 5 fakta akan menyimpulkan kita pergi ke Jakarta. Atau orang ini pergi dengan 5 fakta. Saya pasti ada fakta ke-6, ke-7 di back mind saya, di intel dasar saya, sehingga kesimpulannya, oh dia ke Rusia. Nah itu. Walaupun dia beri 5, keluaran dari saya bisa 7. Kenapa? Karena saya punya intel dasar di kepala saya, atau ilmiah bilang back mind ada. Untuk menambah 5 yang diberikan oleh anak buah. Kalau saya tidak bisa menambah, bahkan dia lebih banyak, saya kalah sama dia kan? Ya kan itu. Bisa jadi orang-orang yang tidak mudah percayaan itu susah di ini Pak. Oh iya. Harus korek informasinya ya. Orang yang tidak mudah percaya itu kenapa? Karena banyak back mind-nya, intel dasarnya banyak. Nah, intel dasar banyak itu tergantung lagi kapasitas otaknya kan. Kalau kapasitasnya banyak susah kasih tahu dia. Karena apa? Kita bilang 5, dia masih punya ada 5-6 fakta yang lalu yang nggak bisa, yang kita tidak tahu. Kan itu. Jadi kalau anak buah bicara atau yang bicara, oh dia cuma 4, aku udah tahu, dia kesini sampai sini hanya dia, nggak lebih. Kita udah bisa ukur. Tapi kalau dia lebih banyak, itu yang celaka. Kita yang dikendalikan sama dia. Wah, Nah, keren. Saya dapat insight intelijen. Jadi Iya, intelijen iya. jangan main-main. Kita Kalau selama sudah jelas, itu Iya. mempengaruhi, bermain terus dan terus. Never ending. Itu. Begitu kita berhenti, kita dikendalikan. Oke, terima kasih Pak Ponto, luar biasa. Itu. Oke, Kang Owen. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,